Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq. وأيضا توفير سترات نجاة واسرة خاصة بالرضع. Life jackets and cots will also be provided for babies. بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في منطقة مقعدكم تحتوي على شرح تعليمات السلامة الهامة بما فيها العلامات التوضيحية للمخارج يرجى الاطلاع عليها قبل الإقلاع. The safety card located in your seat area details important safety information including the exit signs. Please take a look at it before takeoff. البطاقة توضح وضعية الجلوس وفقا لمقعدكم والتي يجب اتخاذها في حالات الطوارئ. إذا سمعتم الأمر brace قوموا بالتعرف على هذه الوضعية الآن. It illustrates the brace position applicable to your seat, which you must adopt if you hear the command brace. Familiarize yourself with this. Bandara turun.
حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا Tuh belanja itu punya. Kirim aku tuh videoin. اهلا وسهلا حياك كيف حالك؟ Masjid Abu Bakar di samping kita ini ya. Jadi kita jalan-jalan jalan sekaligus kita ke Masjid Ali langsung ke Masjid Pertama ya. Jadi kita sambil jalan. Tantangan berapa nih Pak? Pak Ustad? Lokasi Madinah. Ini sejarah lokasi Madinah, lokasi rumah-rumah Rasul ya. Setelah itu langsung ke museum. Lewat aja, lewat luar aja. Ya Habib. Ya Habib. Ayo ah. Oh ini dikasih Ka'bah ini. Mama. Kim. Mama. Ih, centil sih ya. Disko.
sholat minta hujan ya. Setelah itu maka datang lawan terus maka dinamakan masjid awan. Ini adalah sahabat Rasulullah sekaligus apa mertua Rasulullah ya. Yang di depan ini yang termasuk bangunan lama oleh Abu Bakar. Thank you. Dan di dalam Raudhah pula ada dua tempat lagi selain yang ini yang disebut dengan tiang taubah. Tiang apa, Bu? Tiang taubah. Dan juga ada juga tiang Aisyah. Apa perbedaannya tiang Aisyah dengan tiang taubah kata Rasulullah SAW? Jikalau kita mengetahui atau para sahabat ini mengetahui keistimewaan dari tiang Aisyah ini, semua mereka sahabat-sahabatku yang lain akan mengundi dirinya, mengundi namanya untuk bisa melakukan sholat di dalam tiang Aisyah ini atau di tempat yang disebut dengan makanun mustajab ini. Itu saking diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tempat ini dirahasiakan oleh Rasulullah SAW, bocor kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah membocorkan kepada ponakannya pada saat ada pelapak kurma di atasnya. Itu yang disebut dengan ahli sufah. Apa itu ahli sufah? Orang-orang yang hidup dan tinggal di kota Madinah yang tidak punya tempat tinggal, yang tidak punya rumah. Yaitu tempatnya diberikan oleh Rasulullah SAW di serambi masjid yang disebut dengan ahli sufah. Nah, di situ Bapak Ibu ingat, orang-orang yang tinggal di bawahnya itu yang menghafal ribuan hadis, bahkan jutaan hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang dibaca oleh kaum muslimin seluruh dunia ini. Orang yang mondok di pesantrennya Rasul itu di bawahnya cuma beratap pelapak kurma. Kalau zaman sekarang kita santri di mana, Bu? Berasi, berkasur semuanya. Subhanallah, insya Allah menghafal ribuan hadis yang lebih banyak lagi, insya Allah. Dan ingat, di sini Bapak Ibu sekalian kita menjelaskan di mana itu Raudhah. Dan kenapa di sini ada dua rumah yang diberikan tanda-tanda khusus oleh kerajaan kita dijadikan museum. Di sini nanti kita bisa lihat lebih banyak lagi di mana rumah-rumah istri Rasulullah SAW. Di sini adalah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha dan juga Siti Saudah radhiyallahu anha. Bahkan di sini nantinya kita akan menemukan istri-istri Rasulullah SAW dan putri Rasulullah SAW. Dan saya ingin menjelaskan di mana Siti Aisyah radhiyallahu anha dan di mana itu Raudhah sekarang ini. Raudhah adalah tempat ini Bapak Ibu. Itu taman. Taman itu maksudnya taman Rasulullah SAW yang sekarang ini Allah Rasulullah SAW katakan ma baina baiti wa mimbari raudhatum min riyadil jannah. Yang mana taman ini adalah taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul mengatakan barang siapa yang pernah menginjakkan kaki di dalam raudhah, barang siapa yang pernah bermunajat di dalam raudhah, yang pernah berdoa di dalam raudhah, insyaallah Allah rindukan nanti dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Raudhah kita ketahui semuanya, raudhah adalah tempat yang mustajab, tempat yang dijabah. Akan tapi ingat, di dalam raudhah ada tiga tempat yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bisa lihat di sebelah sana itu ada gambar. Nah, yang pertama tempat-tempat yang diistimewakan ini ada tiga. Yang pertama yang disebut dengan tiang mukhallaqah yang berada di belakangnya imam atau mihrabun Nabi, itu ada gambaran. Di dalam raudhah itu ada mihrab atau tempat imam satu-satunya, itu yang disebut dengan mihrabun Nabi. Di belakangnya itu terdapat sebuah tiang yang disebut dengan tiang mukhallaqah. Apa itu tiang mukhallaqah? Tiang mukhallaqah ini adalah tempat sandaran Rasulullah SAW setiap berkhutbah. Itulah pelapak kurma. Yang dulunya berdiri pelapak kurma, disitulah beliau berkhutbah, setiap berkhutbah pakai itu. Akan tapi tiba-tiba pada satu hari
Rasulullah SAW berdapat penawaran dari seorang Ansor, dari jemaah Ansor di sini, ya Rasul, bolehkah aku membuatkan sebuah mimbar kepada engkau? Karena orang yang di belakang sana tidak bisa melihat wajah sinar baginda Nabiullah Muhammad SAW. Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun mualaf makin banyak. Apalagi setelah tahun ke-5 Hijriah, setelah diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini dengan tanpa berperang, bijunudin lam tarwaha, atas bantuan tentara Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada satupun yang melihatnya. Sehingga pada saat itu berbondong-bondong umat Islam pada saat itu. Sehingga orang Ansor ini memberanikan diri menawarkan kepada Rasulullah SAW membuatkan mimbar sebagaimana nanti gambaran di belakangnya. Itu ada mimbar yang ada tangga 3. Ada cuma tangganya ada 3. Itu seperti gambarannya. Nanti ya seperti itu. Beliau membuatkan. Nah, pada hari itu Rasul tidak memakai mimbar itu, tidak memakai sandaran mukhallaq itu lagi atau tiang dari pelapak kurma itu lagi. Sehingga Rasul duduk di dalam mimbar itu. Pada saat Rasulullah SAW berkhutbah pada saat itu 100.000 kilometer. 1 detik sama dengan kurang lebih 300.000 kilometer. Anda kalikan 300.000 kilometer, Anda kalikan dengan 156 miliar, maka kanan kiri adalah hasilnya. Anda lihat sekarang di atas triliunan, tidak bisa kita baca. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dari apa yang kau lihat, kata Allah, dan dari apa yang tidak kau lihat. Yang kita lihat barusan Bapak Ibu sangat tinggi sekali jarak antara bumi dengan alam semesta. Itu yang kita lihat. Yang tidak kita lihat lebih dahsyat lagi. Dan ini semuanya Bapak Ibu di bawah langit pertama. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan. Atau hijau, yang mana disinilah adalah gambaran pada saat orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik yang datang dari kota Mekah mau memperadakan atau mau mengadakan peperangan yang disebut dengan peperangan ketiga, yaitu peperangan Uhud. Yang mana Bapak Ibu bisa kita ketahui kelengkapan sejarah dari peperangan Rasulullah SAW itu ada berapa, dan Jabal Uhud ini, peperangan Uhud ini ada di nomor urutan keberapa. Yang kita ketahui di kitab Tarikhul Islam di negara kita, Jabal Uhud atau peperangan Uhud ada di urutan ketiga yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ya, kita lihat di sini. Badar, buat perang Badar. Ya, bisa ditulis amalan tadi pakai bahasa Arab dulu ya. Subhanallah. Yang paling lengkap di sini kita temukan Bapak Ibu sekalian di sini semuanya disumpah. Pada saat Rasulullah SAW, dan di sinilah Bapak Ibu sekalian semuanya Masjid Nabawi. Di sini Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian di mana ikut yang mukhalafah tadi yang sudah dijelaskan, ini yang mukhalafah di tempat ini. Dan di sini tiang taubah, dan juga di sini Bapak Ibu sekalian di tempat raudhah buat ibu-ibu. Ini tiang tahajud. Di mana itu tiang tahajud sekarang? Kalau ibu-ibu masuk ke dalam raudhah, di situ ada seperti panggung. Seperti panggung, melihat semua di dalam raudhah bagian ibu-ibu. Nah, di situ yang disebut dengan tiang tahajudnya Rasulullah SAW. Rasul setiap kali melakukan tahajud, juga putri Rasulullah SAW, Siti Fatimah Zahra juga melakukan tahajudnya di tempat itu. Yang ada seperti panggung yang menempel dengan rumah baginda Nabiullah Muhammad SAW. Dan di sini Bapak Ibu sekalian adalah rumah Rasulullah SAW, Baitin Nabi, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan juga istri Rasulullah SAW, Ummi Salamah, Fatimah Zahra, putri Rasulullah SAW, Siti Saudah, Siti Zainab. Bahkan ada satu istrinya Rasulullah SAW yang sangat tua renta pada saat itu yang dinikahi oleh Rasulullah SAW, yang diberikan penawaran warisan oleh Rasul, mau harta, mau dunia, atau mau sebuah amalan. Jika amalan ini kita baca sampai sekarang ini, kata Rasulullah SAW, sebagai umat Rasul, insya Allah jika kita dibaca, istiqomahkan setiap pagi, tentunya Bapak Ibu sekalian, Allah akan datangkan pahala itu. Nantinya di akhiratnya Allah pada saat Yaumul Mizan nanti, timbangan arasnya Allah Subhanahu wa taala akan menyamainya. Amalan itu sudah dihafal oleh kita semua, akan tapi kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka dari itulah amalan Rasulullah SAW yang diberikan warisan kepada Siti Juwairiyah radhiyallahu anha. Kira-kira ada yang namanya Siti Juwairiyah nggak di sini?
Nggak ada. Mudah-mudahan nanti diberi nama Siti Juwairi anak-anak kita, insya Allah. Kenapa? Karena Siti Juwairi ini adalah satu-satunya istri yang diberikan warisan oleh Rasulullah SAW, mau harta atau mau sebuah amalan, yang insya Allah Bapak Ibu sekalian akan dijelaskan setelah pesan-pesan berikut. Matahari itu lebih besar daripada bumi. Sebanyak berapa kali? Sebanyak 1.300.000 kali. Sekarang Anda akan lihat bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling pojok ini Bapak Ibu, paling pojok ini adalah matahari. Cuma satu titik dibandingkan dengan gugusan bintang yang lainnya. Setelahnya Bapak Ibu ada namanya Sirius. Dikatakan Bapak Ibu, Sirius ini lebih besar daripada matahari. Berapa kali? 8 kali lebih besar daripada matahari. Subhanallah Bapak Ibu, Sirius ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surah An-Najm. Allah mengatakan wa annahu huwa rabbus syi'ra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhannya Sirius. Kemudian setelahnya lebih besar sampai terakhir ada gugusan bintang terakhir namanya Canis Majoris. Ini dikatakan Bapak Ibu lebih besar daripada matahari. Berapa kali? 9 miliar kali lebih besar daripada matahari. Berapa kali? 9 miliar kali lebih besar daripada matahari. Dan ini semuanya Bapak Ibu di bawah langit pertama. Langit itu ada berapa? 7 lapisan. Bagaimana langit ke-1? Bagaimana langit kedua? Sampai langit ke-7. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu lebih besar daripada segalanya. Dia ada nama Allah Al-Wasit, Allah itu yang maha luas. Al-Wasit, Allah itu yang maha besar. Kenapa kok dinamakan Masjid Ijabah? Di sinilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat 2 rakaat. Setelah Rasulullah itu sholat, Rasulullah berdoa 3 perkara. 2 doa Rasul itu dikabul oleh Allah dan 1 doa Rasul tertolak. Maka dinamakan Masjid Ijabah atau Masjid Mustajab. Pertama Rasulullah mendoakan agar penduduk kota Madinah ini dijauhi dari kelaparan. Itulah doa Subhanahu wa Ta'ala berupa kehilangan anak, kehilangan orang tua, kehilangan istri, kehilangan suami, kehilangan harta, ataupun kehilangan kesehatan. Kalau seandainya Bapak Ibu ujian ini datang kepada kita suatu saat nanti, apa yang Anda perbuat sama Allah? Apa yang Anda lakukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika seandainya Bapak Ibu ujian ini datang kepada kita suatu saat nanti, dan pasti akan datang kepada kita suatu saat nanti, hal yang pertama kali Anda lakukan, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, kata Allah, hal qabaltum wa abdi, wahai para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa hambaku? Kata malaikat, ya Allah, telah kami cabut nyawa hambaku. Kemudian Allah bertanya lagi, hal qabaltum samarata fuadi, apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Kata malaikat, ya Allah, telah kami ambil buah hatinya. Kemudian kata Allah, mana pada abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku ini ketika melihat buah hatinya diambil di hadapannya? Bapak Ibu, orang kehilangan anak tidak gampang, sedihnya luar biasa. Anda bayangkan, ini buah hatinya, kasih sayangnya, anak satu-satunya, diambil nyawa anaknya di hadapan orang tuanya. Anda bisa bayangkan bagaimana sedihnya orang tua ini. Tetapi ini Muslim yang luar biasa, ketika anaknya diambil di hadapannya, apa yang dikatakan? Kata malaikat, hamidah wastarja. Ya Allah, orang tua ini ketika diambil nyawa anaknya, dia memujimu dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian apa yang Allah katakan? Qul li abdi bainakum fil jannah sammuhu baitul. Kata Allah, bangunkan bagi hamba-Ku di rumah di surga, namakan rumah tersebut rumah pujian. Puji Allah Bapak Ibu, kalau seandainya kita dipuji Allah semacam ini. Pujian itu Bapak Ibu, dan ini pujian yang paling berat dialami oleh setiap Muslim. Dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya, Bapak, Ibu, terhindar dari ujian ini. Mungkin suatu saat nanti di antara kita semua mungkin ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agamanya. Kita yang tetap bermaksiat, atau kita tidak bermaksiat, ternyata anak kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang tua kita sendiri yang bermaksiat, atau istri kita yang tidak taat, atau suami Anda yang bermaksiat, atau ada saudara-saudara kandung kita yang sangat senang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Bapak Ibu ujian ini datang kepada kita suatu saat nanti, apa yang Anda minta sama Allah, apa yang Anda mohon sama Allah dalam doa Anda, maka mintalah sama Allah Bapak Ibu. Jangan lupa Anda mohonlah sama Allah al-hidayah, petunjuk sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari Rasulullah SAW beliau meminta hidayah kepada Allah.
Allah, bapak Rasulullah yang dijamin masuk surga, yang dijamin oleh Allah tidak tersesat setiap hari. Beliau meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang subhanallah dari semenjak kita dilahirkan sampai besar ada di antara kaum muslimin sekalipun lisannya, lidahnya tidak pernah minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala mendoa kita. Kapan kita minta hidayah kepada Allah agar Allah kasih hidayah kepada kita semua. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan amal ibadah Anda, umrah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jika bolehlah Anda astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu sedikit ada pengumuman. Bapak Ibu di panel Asmaul Husna ini ada grup WhatsApp Asmaul Husna. Di grup tersebut kita mengirimkan video penjelasan tentang nama-nama Allah dalam bahasa Indonesia secara detail. Kalau Anda ingin bergabung silakan catat nomor WhatsApp-nya. Akan saya sebutkan dan akan saya ulang. Seperti kita duduk ini tetapi Rasulullah itu berjalan hijrah juga. Rasulullah menaiki unta dan menempusi pegunungan padang pasir. Itulah perjalanan Rasulullah dari kota Mekah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Kita lihat di sebelah kanan kita ini yang dinamakan Masjid Quba, ya, Masjid Quba, masjid yang pertama kali ada di kota Madinah Al-Munawwarah. Rasulullah SAW walaupun mempunyai masjid sendiri, walaupun mempunyai Masjidun Nabawi, Rasulullah setiap waktu selalu datang ke Masjid Quba ini. Itu Masjid Bilal, ya. Ini masjid sangat bersejarah juga, ya. Di depan ini ada masjid ini yang dinamakan Masjid Bilal. Bilal adalah seorang budak Umayyah yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat kanan kita ini adalah rumah masa depan kita. Ini yang dinamakan Batu Al-Warqad, ya. Pemakanannya cuma sederhana, cuma ada tanda-tanda batu aja di atas. Tidak seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia terlalu mewah, pakai marmer atas semuanya. Di sini cuma ada tanda batu aja. Dimana batu ini termasuk pemakaman umum. Jemaah haji jemaah umroh kalau meninggal dimakamkan di sana. Juga istri-istri Rasulullah semuanya ada di batu. Lebih dari 10 sahabat yang ada di batu termasuk Sayyidina Utsman bin Affan. Istri Rasulullah semuanya ada di sana terkecuali Siti Khadijah dan Siti Maimunah. يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا Siraan tadi.
Terjadi peperangan Badar, di mana peperangan Badar ini kemenangan atas pihak orang-orang Islam. Banyak yang terbunuh, kafir-kafir Quraisy yang terbunuh waktu peperangan Badar, termasuk keluarganya Hindun bin Utbah, saudara-saudaranya, suaminya Hindun, dan juga paman-pamannya yang meninggal waktu peperangan Badar yang dibunuh oleh paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, setelah pada tahun ketiga Hijriah, maka terjadi lagi peperangan di kota Madinah ini yang dinamakan peperangan Uhud atas nuntut balas kekalahan waktu peperangan Badar di tahun sebelumnya. Jumlahnya pasukan orang Islam waktu peperangan Uhud sebanyak 1.000 pasukan, termasuk dari kaum munafikin 300 kaum munafikin yang kembali di tengah jalan dan tidak ikut peperangan. Akhirnya orang Islam tinggal jumlahnya 700 dan kafir Quraisy jumlahnya sebanyak 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Walaupun 5 kali lipat itu banyak jumlah dari orang Islam tidak merasa takut, tidak khawatir, dan Rasulullah itu mempunyai strategi yang itu. Rasulullah itu menetapkan pasukan pemanah sebanyak 50 pasukan yang ada di Bukit Rimah. Di Bukit Pemanah, di sana ada Bukit Rimah atau Bukit Pemanah. Rasulullah itu menetapkan pasukan pemanah sebanyak 50 pasukan. Lalu Rasulullah berpesan kepada pasukan pemanah yang ada di Bukit Rimah, kalah atau menang jangan sampai meninggalkan Bukit Rimah ini. Maka terjadi peperangan di pagi hari. Orang Islam mengerahkan panahnya kafir Quraisy. Akhirnya kafir Quraisy itu mengalami ke Bukit Pemanah. Jadi bukitnya ini sangat sederhana ya, jadi tidak terlalu tinggi. Ini tempat pasukan pemanah orang Islam sebanyak 50 pasukan yang ditetapkan oleh Rasulullah. Bismillah di sebelah kiri. Jadi kita tidak usah naik ke bukitnya, kita cuma mengucapkan salam dan mendoakan para syuhada Uhud, termasuk kita mengucapkan kepada paman Rasulullah, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib yang meninggal waktu peperangan Uhud. Jadi jumlahnya yang meninggal waktu peperangan Uhud orang Islam sebanyak 70 syuhada ya. Di sebelah kiri kita ini ada masjid, ini namanya Masjid Jabir. Jadi masjid ini tidak ada sejarahnya ya, tidak ada berkaitan di zaman Rasul. Itu masjid baru, pembangunan baru. Jadi dulu di sini tidak ada masjid, cuman ada masjid yang dinamakan Masjid Istirahat, di mana Rasulullah SAW selesai peperangan Uhud, Rasulullah istirahat di sana dengan para sahabat-sahabatnya. Ya, kita di sini turun semua, Bapak Ibu. Turun. Ya, kita turun. 20 menit ya. Jangan. Ayo Ibu, Bapak. Itu berperang buang lo dengan bajunya, dengan barang-barangnya, namanya tidak pakai kayu apa. Oh itu kan ke perang teh ya. Ada. Kan lagi perang lagi kubur dengan nggak perlu di selatannya kalau mati ya. Langsung dikubur aja. Oh iya. Terus saya kalau masih Said itu dari sana pemanahnya. Iya ya. Memanah ke sana. Di sini dikuburkan langsung, dibunuh di sini, dikuburkan di sini. Gunung Uhud. Ada air. Tapi buatan sih dalam.
Jangkauan panahnya berapa meter mereka ya? Sudah. Jongkok pergi payun. Bapak agak ceng, bapak ngahalangan. Aduh. Uhud itu nama pergunungan berarti Pak ya? Apa? Memang bagus tadi. Atau keterangan tarifnya ini tempatnya lokasinya keterangan tarif. Kita lihat di atas bukit masih ada sisa-sisa bangunan itu namanya masjid. Masjid pertama yaitu Masjid Al-Fatah, Masjid Rasul. Yang kedua Masjid Salman Al-Farisi, Masjid Fatimah Zahra, Masjid Ali, Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan Masjid Ali. Jadi di sana terletak 7 masjid. Jangan dirain. Jadi
خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي وتعلم ما إن هذه اللي يسمعها جاوبه هذا مشكلة هذا مجال ننور في استقبال kalau في Gunungnya batu ya, bisa hidup manusia di sini ya. Iya. Bebatuan ini bisa hidup ya dari dulu manusia ya. Luar biasa ya. Banyak lagi di kalau di Mesir ya di Mesir. Supirnya mana? Pulang teh nggak sama ya? Beda saat. Mana yang tinggal itu? Dibutuhin dari bawah. Dibutuhin dari bawah. Kita mau dulu, contohnya sama aku. Ini aku butuhin.
Orang berdiri foto dari bawah.
Walsur. Itu mau jadi pembangkit listrik bukan? Pembangkit listrik. Bagian listrik. Dan khusus apa ini baru-baru ini? Apa itu guanya itu ya? Bukan. Ya di atas itu paling puncak. Kan ada orang. Jadi buahnya di atas puncak sana ya. Tak boleh naik. Jadi yang sini nggak tutup. Ya di sana. Buahnya di atas di sana. Jadi Rasulullah yang sembunyi di sana, dikepung kafir Quraisy mau dibunuh. Terus putra Abu Bakar Siddiq naik turun, antar makanan dan minuman. Waktu itu siapa putri Sayyidina Abu Bakar, Siti Asmah, dalam keadaan hamil 8 bulan. Dia naik turun ketinggian 500 meter. Yuk kita bersama dulu, foto bersama. Kalau rumahnya yang Siti Asma itu dekat dari sini, jauh? Jauh. Buset. Di daerah Masjidil Haram. Jadi orang nganter makanan itu tiap hari. Iya, tiap hari. Buset, ya? Belum jalan dari masjid ke sini, belum naiknya. Iya, Dua kali sehari 2 kali naik turun demi membantu ayahnya dan Rasulullah. Kota Mekah. Dan semuanya pengobatan di sini secara gratis tanpa dipungut biaya. Sekarang apapun penyakitnya semuanya pengobatan di sini gratis. Walaupun serba gratis di sini, kita memohon kepada Allah, kita diberikan kesehatan, keselamatan, agar kita juga selama ada di kota Mekah dan Madinah. Ya. Satu lagi ayo. Ya gaya bebas. Gaya bebas. Belum. Gaya bebas. Hai. Satu lagi. 3, 2, bebas. 2, 1. Tangga di sebelah kanan, ini perumahan Aileen. Dan bentuk rumahnya beda dengan yang lain. Yang lain kotak semua. Kalau di sebelah kanan ini ada variasinya beratap penting. Dengan Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah dari surga karena dia melanggar dan memakan makanan terlarang, yaitu memakan buah khaldi. Artinya Nabi Adam diturunkan ke negara Hindustan, negara India, dan Siti Hawa diturunkan oleh Allah ke kota Jeddah. Maka dinamakan kota Jeddah adalah kota nenek perempuan. Insya Allah lusa kita akan mengunjungi ke sana ya, ke kota nenek kita, kota Jeddah. Setelah terpisah keduanya, maka keduanya saling mencari. Nabi Adam mencari Siti Hawa mencari Nabi Adam. Nah, setelah 200 tahun kemudian, ada ulama mengatakan 200 tahun kemudian maka keduanya ketemu persisnya di sebelah kiri kita ini, persisnya di Jabal Rahmat.
Nah, setelah ketemu keduanya, maka Nabi Adam dan Siti Hawa bertobat kepada Allah, lalu tobat Nabi Adam dan Siti Hawa diterima oleh Allah, dan Nabi Adam menetap di kota Mekah dan mengembangkan anak turunan di kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, tolong perhatikan letak parkir bus kita dan hati-hati nanti setelah di atas kalau ada nawarin foto jangan naik, bilanglah no. Air disiapin di mobil, air disiapin. Air disiapin di mobil ya, air disiapin di mobil. Air disiapin di mobil. ഞാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇരുന്നിരുന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ മതി. Haji göbek. Pada tanggal 9 Zulhijjah waktu jemaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Jadi sekarang jemaah haji sebagian sudah menaiki kereta api, sebagian menaiki bis, dan juga sebagian
itu berita api sekarang masih dalam mabut atau bermalam di Musdalifah. Dan di Musdalifah ini tidak ada tenda-tendanya ya, soalnya jemaah haji melaksanakan mabut pada waktu malam, beratap langit dan duduk di lesehan ini bawa tikar masing-masing ya. Dan juga jemaah haji disunatkan mengambil batu kerikil untuk persiapan lempar jumrah di Mina. Jadi pada malam tanggal 10 semuanya jemaah haji pada duduk di sini berwarna putih, berpakaian ihram semua. Kita lihat di sebelah kanan kita ini ada masjid yang dinamakan Masjid Masy'aril Haram. Masjid yang difirmankan oleh Allah, fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram. Apabila kamu bertolak di padang Arafah, maka berzikirlah di Masjid Masy'aril Haram ini. Di setelah Rasulullah SAW melaksanakan mabuk atau bermalam, sekaligus Rasulullah melaksanakan sholat subuh di Masjid Masy'aril Haram dengan para sahabat-sahabatnya lebih dari 10.000 sahabat waktu melaksanakan haji wada. Dan juga jemaah haji disunahkan untuk mengambil batu kerikil untuk persiapan lempar jumrah di Mina ya. Batu kerikil lah yang diambil sekecil kacang-kacangan Arab seperti di sebelah kanan kita ini. Ini persiapan untuk pelaksanaan haji yang akan datang. Sekarang sudah disiapin ya untuk lempar jumrahnya di Mina. Mengambil batu kerikil di Musdalifah adalah hukumnya sunnah. Jadi walaupun jemaah haji tidak mengambil batu kerikil, hukumnya tetap sah tetapi makruh. Jadi sunnahnya dari Musdalifah. Nah, sebelah di depan ini ada batu-batu kerikil kecil. Tapi setelah hajian ini sudah habis semua ya, diambil kepada jemaah haji untuk lempar jumrah di Mina. Sekarang sudah mulai disiapin. Ini yang dinamakan Musdalifah, tempat bermalamnya jemaah haji pada tanggal 10 Dzulhijjah, malam 10 Dzulhijjah setelah jemaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Nah, setelah selesai jemaah haji melaksanakan mabut di Musdalifah, maka jemaah haji menuju ke Mina. Ada sebagian jemaah haji lempar jumrah Aqabah, ada sebagian jemaah haji yang anti kebakaran yang terbuat dari campur gelas. Jadi bermain sekarang ya tenda-tendanya yang anti kebakaran. Dan di dalam tenda ini dilengkapi dengan AC. Dengan AC ya, soalnya kalau musim haji di sini ketinggian panasnya sampai melakukan mabuk atau bermalam di Mina, tempatnya di sebelah kiri kita ini. Dan juga kita lihat di depan ini agak kejauhan, di depan di larangan bukit ini ada Teguk Kecil ya. Kita lihat di sebelah kiri ada Teguk Kecil di larangan bukit. Itulah tempatnya Nabi Ismail yang mau disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Itulah tempatnya di larangan bukit ini ada Teguk Kecil warna kuning. Disitulah tempatnya ya. Silakan foto. Bentar dulu. Kelihatan itu di sana. Itu ada Teguk Kecil. Ya. Yang bolong, atasnya yang bolong. Di bawahnya itu bolong. Yang kayak kadang jepang. Di zoom kelihatan. Ayo, depan sini. Di dalam itu pada tahun 92 banyak jemaah haji yang meninggal di dalam perorangan itu, sekitar 1.600 jemaah haji yang meninggal, termasuk jemaah haji Indonesia 690 yang meninggal di dalam perorangan. Raja Fahad adalah raja yang mempunyai gelar Khadimul Haramain, gelawan dua tanah haram yaitu Mekah dan Madinah. Jadi yang membangun masjid Mekah dan Madinah waktu kerajaan Raja Fahad. Maka Raja Fahad mempunyai gelar Raja Khadimul Haramain, raja
dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Inilah istananya di sebelah kiri kita ini, masih berdiri, masih megah. Istana. Dan juga kita lihat di depan ini ada bangunan sekarang sudah menjadi menjadi 4 tingkat, 4 lantai. Itulah tempat lontar jumrah ya, jamarat yang dinamakan jamarat lontar jumrah. Kita lihat di atas itu ada kubah warna putih, pas di bawah kubahnya itu tempat lontar jumrah pertama yaitu Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqaba. Dan juga di depan ini ada masjid itu yang dinamakan Masjid Khuf, di mana Rasulullah SAW melaksanakan sholat di masjid ini dengan para sahabat-sahabatnya ya. Perhatikan di sebelah kiri kita ini ada bangunan bertingkat, sekarang sudah menjadi 4 lantai, 4 tingkat. Itulah tempat labalang jumrah atau lontar jumrah. Alhamdulillah sekarang jemaah haji melaksanakan lontar jumrah, tidak saling desak-desakan, dan sekarang sudah aman, tidak seperti dulu. Kalau dulu jemaah haji melaksanakan lontar jumrah, setiap tahunnya itu pasti memakan korban, saling desak-desakan, saling dorong, akhirnya jatuh, diinjak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah agak mulai keluar tanah haram, ada di tanah halal. Kenapa tadi diletakkan di tanah halal stadion ini? Karena pemain-pemain dari luar itu kebanyakan non-muslim, maka diletakkan di luar tanah haram, ada di tanah halal. Jadi sekarang kita yang di sini ini tanah halal. Siapa pun boleh masuk ke tanah halal, baik non-muslim. Jadi tanah haram itu bukan berarti melaksanakan kita sesuai. Jadi mumpung agak longgar, kita diusahakan cepat sholat, dan sebelum sholat langsung kembali. Dan lagi soalnya sangat padat ini. Bapak-bapak yang mau umrah dipersilakan ihramnya dibawa. Ihramnya dibawa. Yang tidak umrah cukup pipis saja ya. Ya biasanya air di bawah dijual 1 rial, kalau di atas bisa 5 rial. Jadi 5 kali lipat itu harganya dari dada di bawah ya. Ya, kita di sini tidak turun ya, hanya sekedar tahu saja. Silakan mengambil gambar dari dalam bis. Kalau kita naik ke atas bisa memakan waktu 1,5 jam, jadi pulang pergi bisa 3 jam. Untuk gunung ini ketinggian 300 meter. Jadi kalau kita naik ke atas bisa memakan waktu 3 jam. Dan naiknya ke atas tidak ada jalan, tidak ada tangga. Jadi naiknya di lereng bukit ini ya. Ya lihat. Nah itu yang dinamakan Jabal Nur atau Gua Hero. Jadi guanya di atas di sana, di puncaknya gunung ini terletak Gua Hero. Ya kita di sini tidak turun, sekedar tahu saja. Silakan ambil gambar dari dalam bis. Ya di sebelah kanan ini kelihatan putih-putih, itu banyak, itu jamaah naik ke atas. Rata-rata yang naik itu kebanyakan orang-orang luar yang fisiknya kuat, orang-orang Turki, orang-orang India, orang-orang Afghanistan. Kalau orang-orang kita apalagi sekarang permusim panas, dikena terik matahari sudah lelah, sudah tidak bisa langkah ke atas.
Jibril atau Gunung Jibril. Kenapa kok dinamakan Gunung Jibril? Karena malaikat Jibril sebelum menyampaikan wahyu kepada Rasulullah di Gua Hira, malaikat Jibril sempat singgah di sana dulu, di gunung ini yang di atasnya itu ada antennya, maka dinamakan gunung di depan ini adalah Gunung Jibril, Jabal Jibril. Maksudnya kalau ke guanya. Itu yang dinamakan Gua Hira atau Jabal Nur, gunung yang bercahaya. Sejarahnya Rasulullah SAW sebelum nikah dan setelah nikah dengan Siti Khadijah, Rasulullah itu gunung itu di Ma'la, di depan ini di Ma'la. Kalau yang di sebelah kanan kita ini pemakaman para ulama-ulama Mekah, para syekh-syekh, ini tempatnya di sini. Ke nama-namanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Alim, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqim, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayy, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zuhir, Ya Batin, Ya Amir, Ya Muta'al, Ya Jabbar, Ya يا الله حج هذا ما بفايده الله فايده يا الله كردون ابراهيم عليه السلام كنت ابراهيم عليه السلام لا حج ما في لا قلنا كعبه قبل ان يخرب حج Ada badai pasir. Terakhir hujan kapan di sini, Pak? Ada lah kaibin. Karena ikannya terus
Baru berapa? Bikin saung ya. Setahun 4 kali. Bukan ini jualannya pakai saung ya. 6 kali. Kuatir. Skandal kulit mah. Pakai tenda minimal. Tendaan dia mah jagoan tuh. Latihannya gitu. Ini kata puji kita kan mangonan. Datang pakai tenda, datang pakai dia, berapa orang kan? Ya ini peternaknya orang mana ini? Aku peternaknya ini. Yang punyanya orang Arab. Sudan. Oh Sudan. Oh ekspor ini orang luar negeri. Banyak toko. Sampai yang nggak dapat nih Pak Nas. Kenapa yang ini? Cakep. Panas banget, Neng. Kaki gitu. Ya panas saya lagi panas. 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 Panas sekali. Ada kipas. Tapi ya, jauh sekali lah ke sana ke Pulang aja. Ini adalah tangga. Pintu Ka'bah. Jadi yang sekarang itu yang baru, yang lama, yang ini. Ini apa namanya masjid yang dulu yang atasnya. Yang di atas tiang Ya. itu ya. Nah, Jadi kalau terdapat kakinya yang asli yang sana apa yang ini? yang ini, Yang asli yang ini? yang ini aslinya ini. Oh, sana plagiatannya. Dari apa sih? Dari apa itu? Dari batu atau dari Batu. batu apa dari besi? Namanya batu Maqam Ibrahim. Kok kecil ya? Kok tingginya berapa meter? 1,5? 2 meter? Dua lebih. Lebih ya? Itu seukuran kita ya? Jadi nggak terlalu gede. Beda kalau di zaman Nabi Adam dan Siti Hawa itu lebih lain lagi, lebih tinggi. Kok fosilnya nggak ada ketemu ya? Yang kedua, Makam Ibrahim nggak baik. Ya, yang di itu. Pintu masuk apa namanya masjid. Masjid masuk itu. Jadi cetakannya Apakah ada kafe lagi loh? Itu kayaknya sangat berdiri. Talang emas beneran ini ya? Iya, ini dari satu. Mudah ya?
juta. Ini jadi udah berapa kali diganti ya? Ini itu mah saya. Ini apanya nih? Ajar asuhan. Tahun ke-65 Hijriah. 1400 tahun yang lalu. Ini masih Nabawi, itu pintu masih Nabawi dulu kayak gitu. Nah, di sini nih susu unta itu. Sebelah sini dikit. Mana yang mau negeri apa ya? Masjid Nabawi. Nabawi. Oh ini nih aslinya nih, yang dirubah ya. Jaga يا
Mana foto-fotonya? Fotonya saya kurang banyak. Kalau mau ini ke Singapura. Kita pesan apa ya? Sri Lanka. Sri Lanka Airlines. Sri Lanka Airlines. Kalau iya, kalau ini istrinya mana ya? Pesawat apa? Malaysia. Oh, Malaysia Airlines. Airlines. Yang MH70 itu. Yang MH70 kan yang mana? MH70. Sana juga ada tempat sholat. Ini kalau hujan nggak ya? Sudah anaknya sudah berapa? Baru satu. Berapa lagi? Udah belum? Apa yang belum? Nomor berapa? 22. Hmm? 5 kali 2. Oh, di belakang terus. Kilo.
bagus. Ada jendela sih. Ahok itu kasus isi mungkin ya. Gimana sih? Kasus penistaan agama. Oh yang di sini. Kejadian. daerah apa? Daerah mana ini? Ciledug ya? Ciledug sebelah selatan ya? Oh, ini
Ya benar udah. Udah. Kapalnya beda sekali. Iya. Cuma malu banget. Gak ada kecelakaan. Jadi kecelakaan lagi. Iya, ciri khas apa? Jelas gitu. Karena kena hujan kayaknya. Jadi Bukan karena hujan. kenapa? Di sana panas. Sampai kayak apa? Aspal nggak ada. Campurannya. Campurannya, oh, kualitasnya berarti. Campuran semen. Penemu pesawat terbang jasanya besar banget ya. Bisa mengambil. Nah, ini loh yang kedua ini. Bukan ini, udah berangkat. Saudi. Jet yang dua-dua itu udah cepet. Please remain seated until the seatbelt sign is switched off. Please be careful when opening the overhead compartment as items inside